dengan NIM 21061100298 dari kelas THPB. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai praktikum PBHP yang telah dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik bahan terlebih dahulu. Sifat fisik bahan berhubungan erat dengan struktur dan penampilan bahan. Bahan hasil pertanian umumnya berupa massa yang keadaannya relatif lunak dan mengandung air dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga bersifat labil. Sebagian produk pertanian akan menampakkan penampilan fisik yang tetap baik meskipun bahan telah dikeringkan, dan sebagian lagi sifat fisiknya akan berubah. Sifat fisik bahan merupakan ciri khas dari suatu produk pertanian yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen. Oleh karena itu, sifat fisik bahan harus senantiasa terpelihara agar tidak mengalami banyak perubahan dari sifat aslinya. Sifat fisik pada praktikum PBHP diuji sebanyak 4 kali di dalam percobaan. Pada percobaan pertama, diuji sifat fisik serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan, di mana bentuk serealia memiliki bentuk ramping sama seperti kacang-kacangan, sedangkan umbi-umbian bulat dan lonjong. Untuk ukuran, umbi-umbian lebih besar dibandingkan dengan serealia dan kacang-kacangan. Untuk berat, umbi-umbian lebih berat jika dibandingkan dengan serealia dan kacang-kacangan. Untuk warna, pada umbi-umbian warnanya berubah seiring dengan lama penyimpanan. Untuk struktur dan jaringan, setiap umbi-umbian memiliki jaringan dan ketebalan kulit yang berbeda-beda. Untuk densitas kamba, serealia dan kacang-kacangan memiliki densitas kamba terbesar. Untuk angle of reverse, kelompok serealia dan kacang-kacangan memiliki sudut curah terbesar. Dan yang terakhir, sphericity, nilai sphericity terbesar ada pada kentang yang mendekati bentuk bulat seperti bola. Selanjutnya ada percobaan 2, diuji sifat fisik dan mutu buah dan sayur selama penyimpanan. Sayuran adalah tanaman hortikultura yang umumnya mempunyai umur relatif pendek atau kurang dari setahun dan merupakan tanaman musiman. Setiap jenis dan varietas sayuran mempunyai warna, rasa, aroma, dan kekerasan yang berbeda-beda, sehingga sebagian bahan pangan sayuran dapat menambah variasi makanan. Buah adalah bagian tanaman hasil perkawinan putik dan benang sari. Pada umumnya, bagian tanaman ini merupakan tempat biji. Dalam pengertian sehari-hari, buah diartikan sebagai semua produk yang dikonsumsi sebagai pencuci mulut atau dessert. Dari percobaan dilakukan, buah dan sayur yang mengalami perubahan signifikan selama penyimpanan 3 hari adalah pisang kepok dan tomat yang mengalami perubahan berat, diameter, volume, bentuk dan ukuran, dan kekerasan. Selanjutnya, pada percobaan 3, diuji sifat fisik akibat pengaruh etilen pada pematangan buah-buahan. Etilen adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh yang dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman pada suhu kamar. Etilen berbentuk gas. Senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan penting dalam proses pertumbuhan dan pematangan hasil-hasil pertanian. Setelah dilakukan beberapa perlakuan, pada pisang kepok mengalami perubahan berat, warna, aroma, dan kekerasan yang dikarenakan pisang kepok merupakan buah klimaterik yang memiliki senyawa etilennya sendiri, sehingga terjadi pematangan yang cepat. Selanjutnya, percobaan keempat, diuji karakteristik mekanik bahan hasil pertanian. Sifat mekanik adalah kemampuan suatu bahan seperti komponen yang terbuat dari bahan tersebut untuk menerima beban, gaya, energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan tersebut. Yang mana pada percobaan ini diberikan perlakuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan dan kekakuan pada buah dan sayur. Setelah dilakukan perlakuan kekerasan, bahan yang digunakan rata-rata berkurang mutunya setelah diberikan goresan dan disimpan, sedangkan untuk perlakuan kekakuan, ada buah dan sayur yang memar dan luka, ada pula yang tidak. Selanjutnya, percobaan yang kelima, diuji karakteristik fisik telur ayam ras, ayam kampung, dan itik. Telur merupakan produk dari unggas selain daging yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Berat, diameter, volume, dan sphericity telur itik lebih besar dibandingkan telur ayam kampung dan ras. Untuk berat putih telur dan kuning telur, berat terbesar ada pada telur ayam ras dan itik. Untuk warna dan aroma dari kuning dan putih telur, untuk aromanya sedikit amis dan warnanya bening untuk putih telur dan orange untuk kuning telur. Untuk kulit berbeda-beda, ada yang coklat, putih, dan biru. Selanjutnya, percobaan ke-6. Sifat kimia adalah sifat berkaitan dengan gizi yang terkandung di dalamnya. Kandungan zat gizi yang terdapat di dalam bahan pangan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan kadar air.
Pada percobaan ini diuji kadar air yang bertujuan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan tersebut terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Lalu kadar abu yang bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat dalam bahan tersebut. Dan yang terakhir pengukuran pH, di mana pengukuran pH bertujuan untuk menentukan derajat keasaman dan basa pada bahan hasil pertanian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.